Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada Zawaju Abdullah min Aminah binti Wahbin, yaitu pernikahan antara ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Aminah bintu Wahbin. Disebutkan di sini kana Abdullah bin Abdul Muttalib min ahabbi waladi abihi ilaih, bahwasanya Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahabbi waladi abihi ilaih, anak yang paling disayang oleh ayahandanya. Falamma naja min adz-dzabhi, ketika dia lolos dari penyembelihan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal juga sebagai anak dari dua orang yang akan disembelih, atau ibnu dzabihain, yaitu orang yang disembelih yang pertama adalah Ismail alaihissalam, karena itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya Ibrahim. Yang kedua adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Bagaimana cerita Abdullah bin Abdul Muttalib ini akan disembelih oleh ayahnya? Ceritanya bahwa ketika Abdul Muttalib dan anak-anaknya berhasil menggali kembali sumur Zam-Zam, dia mengeluarkan nazar, yaitu janji kepada Rabbnya. Waktu itu dia mengatakan, lau razaqanillah, kalau saja Tuhan memberikan saya rezeki asyra, yaitu 10 anak laki-laki, saya akan sembelih 1. Tentu yang akan disembelih adalah yang ke-10. Nah, yang lahir yang ke-10 itu adalah, waktu itu ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lahir ketika pengucapan nazar ini. Lahir. Nah, yang ke-10 ini yang lahir adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang ke-11, 12, 13 belum lahir. Yani Hamzah belum lahir, Abbas belum lahir. Nah, yang lahir yang ke-10 ini adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Dialah yang jatuh padanya nazar Abdul Muttalib. Karena ini adalah nazar, maka Abdul Muttalib harus melaksanakannya. Demikian pula nazar di zaman sekarang, di syariah kita, nazar dari zaman jahiliyah sampai nazar di syariah kita juga wajib hukumnya dilaksanakan. Nah, Abdul Muttalib ingin melaksanakan nazar dia ini. Dibawalah anaknya Abdullah ini akan disembelih, dan kabarnya sudah mulai tersebar di kalangan orang-orang Quraisy bahwa Abdul Muttalib akan menyembelih anaknya yang bernama Abdullah. Di saat dia membawanya, dicegat oleh orang-orang Quraisy. Di antaranya mereka berkata, ila ain, mau kemana? Dia mengatakan, saya afi binadri, saya akan menuntaskan nazar saya, yaitu menyembelih Abdullah. Orang Quraisy mengatakan, ini bahaya. Nah, ini bahaya. Di antaranya di situ ada namanya Al-Mughirah ibn Abdullah dan beberapa orang Quraisy. Dia berkata kepada orang-orang Quraisy di sekitarnya, ini bahaya. Karena Abdul Muttalib ini dikenal orang yang tegas di dalam
segala keputusannya, dan dia juga orang yang suka nazar. Kalau orang ini dibiarkan menyelesaikan nazarnya, maka akan habis anaknya. Wa qala al-Mughirah wallahi la tadhbahu. Demi Allah katanya, la tadhbahu abadan hatta nu'zira bih. Engkau tidak boleh menyembelihnya sampai hatta tu'zira fih, sampai engkau tidak mampu menebusnya dengan yang lain. Fa in kana fida'uhu bi amwalina fadainah. Kalau saja memang harta Quraisy ini semuanya harus menebus Abdullah, kita akan tebus katanya. Tapi jangan disembelih. Karena in nazar, maka Abdul Muttalib bertekad. Tetapi orang-orang Quraisy mengatakan ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Mereka mengatakan la taf'al, jangan sekali-kali lakukan ini. Wantaliq bihi ilal Hijaz, bawa dia ke negeri Hijaz. Fa inna bihi arrafatan tabi', laha tabi'. Di situ ada bahasa kita sekarang arrafah, tukang tenung, atau yang melihat, atau orang pintar bahasa sekarang. Fa inna laha tabi', fasalha, tanya dia. Thumma fasalha tujibka, tanya dia maka dia akan memberikan solusi. Dibawalah Abdullah ini ke Arrafah tadi, diceritakan begini. Arrafah itu menjawab mengatakan, kam tabdi Quraisy, biasanya orang Quraisy menebus yang seperti ini berapa? Orang-orang Quraisy mengatakan biasanya kami 10 onta. Oh kalau gitu, kata tukang tenung perempuan ini, kalau begitu tebus dia dengan 10 onta. Dan bawa kayu ini, dikasih kayu 2 biji. Nah, ditulis di situ nama Abdullah dengan nama onta. Bikin undian, dikocok dengan bambu begini, bikin undian. Siapa-siapa yang keluar, ya, kalau keluar Abdullah, ya anakmu ini, maka tambah tebusannya sampai Tuhanmu menerima. Sampai dia Tuhanmu menerima. Kocok-kocok sampai Tuhanmu menerima. Baik, kalau begitu mereka menerima itu dan mereka kembali ke Makkah dan dilaksanakan apa yang menjadi petunjuk orang pintar tersebut. Dibawa onta 10, kemudian kayu yang 2 itu dimasukkan ke dalam bambu, dikocok begini, diundi, ya, keluarlah nama Abdullah. Mereka tambah lagi, tadinya 10 menjadi 20. Begitu juga diundi lagi, keluar lagi nama Abdullah. Sedangkan Abdul Muttalib itu di bawah berhalanya itu berdoa begini, ya Rab, wahai Hubal, ya jangan Abdullah. Keluar juga nama Abdullah lagi. Yang ketiga kali masih keluar nama Abdullah. Yang keempat kali masih keluar nama Abdullah. Sudah 40 onta. Yang kelima kali masih keluar nama Abdullah. Yang keenam kali masih keluar nama Abdullah. Yang ketujuh kali masih juga keluar nama Abdullah. Abdul Muttalib sudah mulai cemas. Tambah lagi 10. Yang ke-10 juga Abdul Muttalib tetap berdoa di hadapan Hubal. Tetap juga nama Abdullah yang keluar. 90 nama Abdullah yang keluar. Yang ke-100 barulah yang keluar adalah lidi yang dituliskan di dalamnya itu onta. Orang Quraisy mengatakan selamat, anak kita selamat dari penyembelihan ini. Abdul Muttalib belum puas. Kalau gitu kita undi lagi dia. Siapa tahu ini salah. Diundi lagi, ternyata yang keluar adalah tetap onta. Yang ketiga lagi diundi, tetap onta. Maka orang-orang Quraisy mengatakan fanharu,
sembelih semua unta ini sebagai tebusan Abdullah bin Abdul Muttalib. Makanya ketika Abdullah bin Abdul Muttalib ini selamat dari sembelihan itu, dan Abdullah sudah mulai remaja, sudah saatnya menikah, dia segera dinikahkan oleh ayahnya dengan Aminah bintu Wahb. Zawajahu min ashrafi nisa'i Makkah nisa' nasaban. Dinikahkan dengan seorang perempuan yang sangat mulia sekali. Wahia Aminah bintu Wahb, yaitu Aminah putrinya Wahab bin Abdi Manaf, anak Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Menikah, ayahanda Rasulullah SAW dinikahkan oleh ayahnya dengan Aminah bintu Wahb. Selang beberapa bulan pernikahan, 1 bulan pernikahan, ayahanda Rasulullah SAW pergi ke Syam untuk berdagang. Karena kebiasaan orang Quraisy itu adalah berdagang ke Syam, yaitu di Syria atau Palestina atau Jordan, dan berdagang ke Yaman. Ada 2 destinasi perdagangan mereka, ke Syam dan Yaman. Ini disebutkan di dalam surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Ya, rihlatash shita' was-sayf, yaitu ke Syam dan ke Yaman. Setelah pernikahan ini, ya, setelah hubungan suami istri sudah terjadi, semuanya terjadi, Abdullah melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Pergi, dan diketahui bahwa Aminah sudah hamil. Abdullah pergi ke Syam untuk melakukan perdagangan. Sepulang dari Syam, baru sampai Yathrib, yaitu Madinah sekarang, belum sampai Mekah, Abdullah sakit. Jatuh sakit dan meninggal di Madinah atau meninggal di Yathrib, belum sampai Makkah. Oleh karenanya Rasulullah SAW lahir sebagai yatim karena baru 2 bulan di kandungan ibundanya. Ayahanda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia. Walam yakun zawaju Abdullah min Aminah binti Wahb huwa bidayatu amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah ilahiyah bahwa pernikahan Abdullah dengan Aminah ini hanya sebagai mata rantai daripada kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, "Ana da'watu Abi Ibrahim." Saya ini wujud dari doa ayahandaku Ibrahim. Wa bushra akhi Isa, dan berita gembira dari saudaraku Isa alaihissalam. Nah, jadi bidayah, ya, persiapan kedatangan Rasulullah SAW ini sudah diberitakan, sudah diketahui dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan menikahnya Abdullah dengan Aminah ini sebagai mata rantai, penyambung mata rantai saja akan keberadaan Rasulullah SAW. Dalam firman Allah disebutkan di sini seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Wahai Tuhan kami, wab'ath fihim, utuslah di antara mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, yaitu dari kalangan orang Arab, yatlu alaihim ayatik, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajar mereka tentang kitab, wal hikmah, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika selesai membangun Ka'bah, beliau berdoa agar setelah ini diturunkan seorang rasul di tanah haram ini. Demikian pula doa
atau busyra Nabi Isa alaihi salam, berita gembira dari Nabi Isa alaihi salam. Wa idh qala Isa, ketika Isa berkata, Ibnu Maryam, putra Maryam, ya Bani Israel, wahai orang-orang Israel, anak Israel, inni Rasulullah ilaikum, saya seorang rasul kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya, untuk membenarkan apa yang ada pada diriku, minat Taurat, dari Taurat, wa mubasysyiran bi rasulin, dan memberikan berita gembira tentang datangnya seorang rasul, ya'ti min ba'di, akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ini adalah busyra atau berita gembira dari Nabi Isa alaihissalam tentang akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'atil aqdar, inilah takdir Allah Subhanahu wa taala, mata rantai kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwafillah tentang pernikahan ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah dengan ibundanya Aminah bintu Wahbin. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan nanti insyaallah episode berikutnya tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.